Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustanti Metiningsih, NIM C1K0281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum acara 4, yaitu ekologi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan. Jadi, hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup. Soal nomor 2, jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada masing-masing unit percobaan pada rangkaian percobaan ekologi menggunakan Hydria, SP, dan ikan cupang. Pembahasan difokuskan pada warna air pada tiap rangkaian percobaan, kondisi hidrilla, SP, dan ikan cupang. Pada unit percobaan yang berisi hidrilla, SP, atau ikan cupang. Pada pembahasan kita fokuskan pada dua hal, yaitu yang pertama, pada unit percobaan ikan cupang yang berarti T1 dan G1, kemudian yang kedua pada unit percobaan hidrilla SP yang berarti G3 dan T3. Yang pertama, pada percobaan ikan cupang yang berarti T1 dan G1, T1 yang ditempatkan terkena cahaya, sedangkan G1 ditempatkan ke tempat yang gelap atau kardus. Yang pertama, perubahan warna pada T1 yang ditempatkan di tempat cahaya atau terang setiap 6 jam sampai 48 jam. 6 jam, air bening keruh ikan lincah. 12 jam, air bening keruh ikan lincah. 18 jam, air bening keruh ikan lincah. 24 jam, air bening keruh ikan bergerak lambat. 30 jam, air bening keruh ikan lebih banyak diam. 36 jam, air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. 42 jam, air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. 48 jam, air bening keruh ikan lebih banyak diam, lemah dan berada sering di permukaan air. Jadi, pada T1 yang ditempatkan terkena cahaya pada jam ke-48, air bening keruh ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di permukaan air. Kemudian, perubahan warna pada G1 yang ditempatkan pada tempat gelap atau dalam kardus pada jam ke-6, 12, 18, air bening keruh ikan lemah. Pada jam ke-24, air tetap bening keruh, ikan bergerak lambat dari sebelumnya. Pada jam ke-36, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warnanya mulai memudar. Pada jam ke-42, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan sesekali berenang, warnanya memudar. Dan pada jam ke-48 2 hari, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di dalam botol. Kemudian yang kedua, pada unit percobaan yang berisi hidrilla SP yang berarti T3 dan G3. T3 ditempatkan di tempat yang terkena cahaya, sedangkan G3 ditempatkan di tempat yang gelap atau kardus. Yang pertama, perubahan warna pada T3 yang berkaitan setangkai hidrilla yang diperiksa setiap 6 jam sekali yang ditempatkan terkena cahaya matahari pada jam ke-6, 12, 18,
24, 30 air keruh, bening, tumbuhan segar. Nah, pada jam ke-36, 42, dan 48 air keruh, bening, tumbuhan segar dan sedikit kuning. Kemudian pada perubahan warna pada G3 yang ditempatkan dalam kardus atau gelap pada jam ke-6.12 memiliki air keruh bening, tumbuhan segar. Pada jam 18 air bening keruh mulai kekuningan, tumbuhan mulai menguning. Pada jam ke-24 air bening keruh kekuningan, tumbuhan menguning. Pada jam ke-30 air bening keruh kekuningan, tumbuhan menguning dan terlihat layu. Pada jam ke-36 sampai 42 air keruh kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat layu. Pada jam ke-48 air keruh kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu, disertai daun yang rontok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari T1 dan G1 pada ikan cupang yang ditempatkan di tempat yang terang atau cahaya, warna air itu tetap bening keruh dan ikan banyak diam, lemah dan sering berada di permukaan air. Sedangkan pada G1 yang disimpan di tempat yang gelap atau kardus, warna air bening keruh, ikan lebih banyak diam dan berada sering di dasar total. Kemudian dari T3 dan G3 pada tanaman Hydrilla sp yang disimpan di tempat yang terang atau cahaya, warna airnya keruh, bening, tumbuhan segar, sedikit menguning. Sedangkan pada G3 yang disimpan di tempat yang gelap atau kardus, warna airnya keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu, disertai daun yang rontok.